Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini informasi menarik yang akan saya sharing. Katanya, mulai tahun 2026 itu THR ASN akan berbasis jam kerja ya. ASN di sini termasuk dalam hal ini adalah PNS, termasuk guru, juga P3K. Nah, apakah benar bahwa mulai tahun 2026 ini pembayaran THR untuk ASN itu akan berbasis jam kerja? Nah, tentu ini menjadi sesuatu hal yang baru ya kalau misalnya pembayaran THR itu akan dilakukan sesuai dengan basis jam kerja. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG atau buku-buku PAUD maupun e-book yang bisa meningkatkan kesejahteraan guru maupun ASN yang lain, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi tentu kita harus mengetahui dulu ya, apakah benar pembayaran THR ASN mulai tahun 2026 itu berbasis jam kerja ya. Ini informasi yang saya dapatkan dari berbagai macam pemberitaan online di sosial media, baik itu yang media besar maupun yang kecil. Mereka rata-rata menyebutkan bahwa mulai tahun 2026 itu pembayaran THR ASN itu akan berbasis jam kerja. Nah, oleh karena itu kita bahas ini lebih dalam ya. Nah, inti kebijakan itu bahwa baik PNS maupun P3K penuh waktu itu menerima THR penuh ya. Ini berbeda dengan P3K yang paruh waktu ya. Sejauh ini yang saya ketahui bahwa untuk yang paruh waktu itu tidak mendapatkan THR gitu ya, karena tidak ada kebijakan yang dibuat seperti itu. Nah, mungkin kedepannya ada paling ya. Kemudian untuk P3K paruh waktu itu tetap menerima THR. Ternyata ada Bapak Ibu Guru ya tetap menerima THR, tetapi proporsionalnya sesuai dengan proporsi jam kerja dan masa kontrak. Nah, ini mungkin yang dimaksud bahwa untuk yang P3K paruh waktu itu memang disesuaikan dengan jam kerja ya. Nah, nanti di slide-slide berikutnya ini akan saya tunjukkan jam kerja, perbedaan jam kerja antara PNS dan P3K ya. Nah, tujuannya itu yang mengklaim bahwa lebih adil dan terukur, jadi menyelaraskan kompensasi dengan kontribusi atau durasi kerja. Nah, jam kerja ini sebagai dasar perhitungan, jadi untuk PNS maupun P3K penuh waktu itu rata-rata jam kerjanya itu sekitar 37,5 sampai 40 jam per minggu ya, tapi rata-rata itu semuanya 40 jam ya per minggu. Sedangkan untuk yang paruh waktu itu sekitar 20 hingga 30 jam per minggu, jadi bedanya itu ada sekitar 10 jaman lah ya. Dan implikasinya itu beban kerja penuh, kemudian hak THR maksimal, kemudian paruh waktu ataupun pro rata-rata profesional. Nah, lalu seperti apa PNS dan P3K penuh waktu ya? Jadi untuk PNS dan P3K penuh waktu ini diposisikan setara dalam struktur penghasilan versi beberapa artikel ya, di mana THR itu setara dengan 1 kali gaji pokok plus tunjangan yang melekat. Nah, tetapi ada juga kalau misalnya di yang lain itu hanya kadang cuma 1 bulan gaji pokok ya. Nah, logika kebijakannya itu jam kerja penuh itu sama dengan penerimaan THR maksimal yang utuh seperti itu. Nah, biasanya itu akan sangat berpengaruh terhadap kalau misalnya jam kerjanya itu full ya sesuai yang ditunjukkan pada slide sebelumnya yaitu 40 jam per minggu, maka semestinya tetap ya mendapatkan 1 kali gaji pokok ya plus tunjangan yang melekat. Nah, komponen THR yang dirinci dalam beberapa artikel itu menyebutkan satu ya, ada tunjangan keluarga yang disebut 10% untuk pasangan, kemudian tunjangan anak itu disebut 2% per anak, maksimal 2 anak ya. Jadi kalau yang punya anak 3 itu, yang anak ketiganya itu tidak dihitung ya. Nah, jadi ini memang aturannya seperti itu ya. Baik di negeri maupun di swasta itu seperti itu kebanyakan. Kemudian untuk mereka juga akan mendapatkan tunjangan pangan ya. Dan untuk tunjangan jabatan atau TPP itu sesuai instansi. Nah, berbeda halnya dengan non-ASN ya.
yang di swasta, misalnya guru di sekolah-sekolah swasta ataupun dosen di sekolah-sekolah swasta itu hanya cuma mendapatkan 1 kali gaji pokok. Jadi tidak ada tunjangan-tunjangan ini yang melekat ya di dalam ini. Nah, apalagi kalau misalnya ke depannya sudah akan menerapkan single salary ya, maka tentu ini akan berbeda lagi ya untuk penerapan pembayaran THR di tahun 2026 ini. Nah, untuk P3K paruh waktu ini ya, jadi THR itu dibayarkan proporsional, jadi pro rata sesuai jam kerjanya. Nah, beberapa artikel itu menyebutkan bahwa kisaran umumnya itu sekitar 2 hingga 6 juta. Itu tergantung dari kondisinya ya, seperti itu. Jadi bisa kurang dari 2 juta atau bisa kurang juga dari 6 juta atau bahkan 2 sampai 6 juta ya, atau lebih dari situ. Nah, faktor penentunya itu adalah jam kerja, kemudian kontrak kerja. Ya, biasanya kontrak kerjanya itu misalnya yang saya ketahui ya, kalau di kampus-kampus, kalau seperti dosen itu 10 tahun. Nah, kalau di sekolah itu saya belum berbeda-beda ya. Kalau di instansi-instansi yang lain itu juga berbeda-beda. Jadi ini tergantung ya kontrak kerjanya berapa. Kemudian serta kebijakan daerah atau instansi. Nah, kemudian tetap disebut memperoleh perlindungan jaminan sosial atau yang disebut dengan BPJS. Nah, ini perbandingan singkat ya, gaji yang THR yang didapatkan dari beberapa versi artikel. Ya, contoh misalnya ya, gaji pokok untuk PNS maupun P3K penuh waktu itu kurang lebih mendapatkan 2 sampai 6 juta ya. Plus P3K kalau P3K paruh waktu itu sekitar 1 sampai 3 juta. Jadi ini proporsional per UMP daerahnya. Nah, untuk THR baik itu penuh, THR akan mendapatkan penuh ya, plus tunjangan lengkap dengan proporsional sesuai jam kerja kalau untuk yang P3K paruh waktu itu ya. Kemudian untuk tunjangan yang lain ya, untuk PNS maupun P3K penuh waktu itu akan lengkap ya. Jadi ada tunjangan keluarga, pangan, TPP ya. Sedangkan untuk yang paruh waktu itu adalah terbatas ya. Jadi operasional atau insentif seperti itu. Jadi mereka tidak mendapatkan tunjangan yang lengkap ya. Kemudian gaji ke-13 ini dibayarkan penuh untuk yang P3K maupun PNS yang penuh waktu. Sedangkan untuk yang P3K paruh waktu itu dibayarkan proporsional. Nah, kemudian ada peluang naik status ya, yang P3K paruh waktu itu disebut berpeluang menjadi penuh waktu melalui evaluasi ya, jadi evaluasi kerjanya apakah bagus atau tidak gitu ya. Jadi semuanya penilaiannya dari atasan masing-masing. Nah, bagaimana proporsional dipahami? Ini khusus untuk yang paruh waktu ya. Jadi beberapa artikel itu menekankan prinsip bahwa hak ini diselaraskan dengan kontribusi baik itu jam kerja dan kontrak ya, tanpa menuliskan rumus resmi. Contoh misalnya konsep pro rata ilustrasi dibagi dengan jam kerja paruh waktu ya, dibagi dengan jam kerja full time kali komponen THR full time. Nah, detail final biasanya itu mengikuti ketentuan resmi, peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan, dan aturan teknis instansi pemerintah daerah. Nah, catatan penting dasar hukum yang perlu diverifikasi. Jadi untuk beberapa artikel itu menyebutkan bahwa acuannya itu berdasarkan dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 dan akan efektif itu di tahun 2026. Nah, namun peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 itu pada dokumen resmi itu adalah perubahan ketentuan gaji PNS ya, atas perubahan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977. Nah, praktik THR ASN itu biasanya diatur melalui peraturan pemerintah khusus per tahun anggaran. Contoh misalnya tahun 2024 dan 2025. Nah, sedangkan untuk THR 2026 itu detail resminya sebaliknya mengacu kepada peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan tahun 2026 saat nanti diterbitkan gitu ya. Nah, ini checklist praktisnya. Jadi identifikasi status PNS atau P3K penuh waktu maupun yang paruh waktu. Catat jam kerja mingguan, masa kontrak, dan komponen penghasilan yang melekat. Pantau regulasi resmi THR 2026 ya, baik itu peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, atau juknis instansi atau pemerintah daerah. Nah, jika paruh waktu, siapkan estimasi pro rata dan dokumentasi kontrak atau SK untuk verifikasi. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu
guru, akun PNS yang lain, ASN yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.